Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Ma habbat nasaimul afrahi bittahani wassurur wa aqbalat basyairul a'yadi wal hubur wa ta'attarat al afwahu kama yanbaghi an yuhmada wa yushkar. Allahu Akbar. Allahu Akbar alladhi basata li'ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi wa a'ada 'alaina fi hadhihi al-ayyam fawaida barrihi wa ikramihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala jazili afdalihi wa imdadihi wa ashkuruhu 'ala kamali wujudihi wa husni widadihi li'ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulkihi wa biladihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraf'a ibadihi sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu bi amwalihim wa anfusihim li'i'la'i kalimatillahi wa i'la'i i'zazi dinihi. Amma ba'du, faya ma'syaral muslimin al-'aibin al-ma'izin, ittaqullaha rabbal 'alamin wa'lamu anna al-amra bit-taqwa wasiyatullahi ta'ala lil awwalin wal akhirin. وهو أيضا من علامة المؤمنين العائدين والفائزين فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Pertama, tanpa bermaksud mengesampingkan entitas tangisan kita atas Ramadan yang baru saja terlalui, pagi ini patutnya kita merayakan syukur atas telah diberikannya pada kita suasana hari raya yang bahagia dengan seperangkat kenikmatan yang pula ada di dalamnya. Karena sungguh belum tentu momentum bahagia yang sedang kita sambut bersama pagi ini bisa kembali kita sambut lagi di tahun berikutnya dengan kebahagiaan yang sama pun dengan rasa syukur yang sama pula. Berangkat dari rasa syukur ini para hadirin, logis kita sedang berupaya membuktikan bahwa betapapun kebahagiaan dan kesedihan yang sedang kita jalankan tak akan pernah lepas dari kendali dan kehendak Tuhan sebagai zat yang maha mengatur segala kejadian dan keadaan. Yang dengan wasilah syukur ini pula lah sembari kita panjatkan doa, semoga
segala bentuk kebaikan yang sejauh ini kita pandang sebagai ujian dan cobaan segera diangkat dan dimudahkan untuk ditukar dengan kebaikan lain yang tentu dalam benak kita berwujud kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam bukunya At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk bercerita, adalah Zaid bin Aslam, seorang budak dari generasi tabi'in yang pernah dimerdekakan Sayyiduna Umar bin Khattab. Beliau mengisahkan, suatu malam aku melihat Umar bin Khattab, sang khalifah itu, melakukan kegiatan ronda malam. Aku pun meminta izin kepadanya untuk sudinya menemani berjaga. Setelah berkeliling jauh mengitari daerah demi daerah, kami melihat sebuah kelip cahaya api. Kami pun menduga sedang ada musafir yang sedang beristirahat di kejauhan sana. Khalifah Umar mengajakku mendekati arah kelip api itu, dan akhirnya sampai di tepi bilik kecil kami melihat seorang perempuan janda dengan 3 anaknya sedang menangis. Terlihat sang ibu sedang meletakkan panci di atas tungkunya yang sedang menyala. Bibirnya bergetar sambil mengadu kepada Tuhan, "Ya Allah, berilah keadilan atas Umar bin Khattab kepadaku. Tuntutlah dia agar memberikan hak-hak kami. Dia adalah pemimpin. Kami tak sudi dia kenyang sendiri, sementara kami lapar sudah beberapa hari ini." Seketika Sayyidina Umar mendengar ucapannya dari tepi bilik. Beliau langsung bergegas mengucapkan salam sambil meminta diizinkan masuk. Tanpa panjang lebar, Umar menanyakan keadaannya beserta anak-anaknya. Perempuan itu pun mengatakan, "Aku dan anak-anakku datang dari tempat yang sangat jauh. Kami lelah, kami payah. Aku ketakutan sendirian, sementara anak-anakku sedang betul-betul lapar. Lantas apa gerangan yang ada di dalam bilik panci ini?" tanya Sayyidina Umar sambil menunjuk panci di atas tungku itu. Perempuan itu dengan sambil mengusap air matanya menjawab, "Aku memasukkan air ke dalam panci ini agar dikira anak-anakku aku sedang memasak nasi, sehingga mereka bisa bersabar menunggunya sambil merasakan bahagia." Setelah mendengar perempuan itu bercerita, Sayyidina Umar segera keluar menuju warung untuk membeli 1 karung gandum dan rempah-rempah secukupnya. Sesudah itu beliau kembali ke bilik perempuan tadi. Umar tampak memikul sendiri barang-barang yang dibelinya. Sementara Zaid bin Aslam, seorang mantan budak yang telah dimerdekakan Sayyidina Umar tadi, melihat peristiwa ini dengan haru. Dia segera meminta agar dirinya saja yang membawakan barang-barangnya. Namun dengan tegas dijawab oleh Sayyidina Umar, "In hamaltahu anni faman yahmilu anni dhunubi wa man yahulu baini wa baina du'ai tilkal mar'ati wal atfali alayya." Jika engkau yang memikulnya, wahai Zaid bin Aslam, lantas nanti siapa yang akan memikul dosaku, dan siapa pula nanti yang bisa menghalangi keterkabulan doa perempuan tadi yang itu memang nyata ditujukan untukku. Sembari memikul belanjaannya menuju bilik,
Sayyidina Umar tampak tak henti-hentinya menangis. Dihadiahkannya seluruhnya kepada perempuan janda itu agar bisa dimasak. Tidak berhenti di situ. Sayyidina Umar yang sejatinya adalah seorang pemimpin besar, seorang penguasa negara dengan karisma dan wibawanya, dengan tanpa kesewenang-wenangannya, beliau sendirilah yang memasukkan bahan-bahan masakan tersebut ke dalam panci yang kemudian menyalakan tungkunya. Manakala api terlihat redup, beliau sendiri meniup bara apinya hingga debu-debu bertebaran di wajahnya. Bahkan ketika masakan telah matang, Sayyidina Umar sendirilah yang meletakkan di atas piring dan kemudian mempersilahkannya. Sambil menghidangkan makanan tersebut, Sayyidina Umar berkata, "Wahai ibu, tolong jangan mendoakan buruk atas Umar, karena dia tidak sedang mendengar apapun tentang nasib ibu dan anak-anaknya. Konon si ibu ini tidak tahu bahwa lelaki yang menghidangkan makanan untuknya dan anak-anaknya tadi adalah Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang tadinya didoakan keburukan dan tuntutan atasnya." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, ini adalah kisah sederhana yang bermula dari sikap satria Sayyidina Umar, seseorang yang sejauh ini kita kenal dengan ketegasan dan kekerasannya. Namun ternyata di balik itu semua terdapat kasih sayang tingkat langit yang membalut di hati dan kepribadiannya. Jika dipahami lebih jauh lagi, para hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, kisah di atas sebenarnya bukan sekedar kisah biasa. Sangat banyak hikmah yang bisa ditarik dan disimpulkan. Lebih-lebih kemudian disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita hari ini. Seperti yang pernah dikatakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, yang kemudian dihasankan dalam Sahih Al-Jami'. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Yang pula jika sudi menukil riwayat lain dari Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat." Para pengasih dan penyayang akan senantiasa dikasihi dan disayangi oleh Allah. Maka sayangilah apapun atau siapapun yang ada di bumi ini. Niscaya kalian akan disayangi oleh siapapun atau apapun yang ada di langit. Yang dalam hal ini khususnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sang penguasa bumi dan langit. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, dari hadis-hadis di atas tadi, betapa baginda Nabi Muhammad tak henti-hentinya memberikan kabar bahagia bagi kita semua perihal janji kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tinggi dan mulia nilai kasih sayang apabila betul-betul mampu dipraktikkan kepada antar sesama. Tak bisa dibayangkan seandainya kehidupan yang sesingkat ini kita lalui bersama-sama tanpa adanya saling menyayangi. Lahirnya kekacauan, ketimpangan hidup, ketidakadilan yang beranak pinak menjadi perasaan saling hasut, saling dengki, tukar menukar kesombongan adalah satu gambaran nyata di depan mata kita semua
bahwa ketika kasih sayang dihilangkan, maka sejatinya kita akan jauh dari kasih sayang itu sendiri, seperti yang telah dijanjikan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pada realitanya sikap menyayangi dan mengasihi bukanlah perkara yang mudah. Tidak semudah yang selalu kita bicarakan untuk sekedar menasihati teman dan tetangga. Sikap ini membutuhkan kejernihan dan keluasan hati, melarikan segalanya pada muara cinta Allah tanpa tebang pamrih. Betapa kasih sayang adalah sikap kedewasaan diri yang tidak mengukur apapun dari sudut pandang kebahagiaan diri sendiri, melainkan bagaimana memandang segala apapun dari selain kita yang sejatinya juga berhak merasakan sentuhan-sentuhan cinta dan kasih sayang. Syukur-syukur cinta dan kasih sayang itu diperantarakan melalui kepekaan hati dan kesadaran diri yang terbalut dalam masing-masing jiwa kita ini. Sudah banyak contoh-contoh nyata yang disebabkan oleh hilangnya kasih sayang. Jika kita tengok televisi dan sosial media setiap hari, padat menyajikan berita-berita anarki, suami membunuh istri, anak menindas ibunya, penganiayaan terhadap tetangga, pemerkosaan, perampokan, dan masih banyak lainnya. Belum lagi maraknya kasus-kasus para koruptor yang tidak pernah ada habisnya. Tragedi propaganda baik antar maupun sesama bangsa dan agama. Kontestasi perebutan kursi-kursi dan jabatan dunia yang hampir kesemuanya dilakukan dengan cara yang sekehendak maunya, dengan menerjang kehidupan dan norma-normanya, melanggar hak-hak keadilan sosial sesamanya, menggulingkan asas-asas kemanusiaan yang sewajarnya. Yang naifnya, semua itu hanya demi cita-cita nafsu yang seharusnya tidak perlu menjadi cita-cita dalam hidupnya. Apalagi para hadirin, ketika menimbang sisi kehidupan lain, apabila seseorang sedang berada pada posisi atau kedudukan tertentu, atau sedang berada dalam kemewahan maupun kenikmatan lebih tertentu, maka tidak dapat dipungkiri, meskipun tidak semuanya, namun terbukti semakin riskan pula potensi nilai kasih sayang itu hilang dalam kepribadian dan sikap-sikapnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Sayyiduna Umar bin Khattab dalam kisah yang di awal khutbah ini tadi telah menunjukkan kepada kita tentang indah dan adilnya kehidupan jika didasari dengan kasih sayang. Tentu tidak akan ada kesewenang-wenangan seperti yang sering terjadi pada misalkan pemimpin atas rakyatnya, majikan atas pembantunya, orang kaya terhadap orang miskin lainnya, ataupun dan lain sebagainya. Selidik punya selidik para hadirin, muncul pertanyaan dari diri kita, kenapa kasih sayang yang sebegitu menentramkan seharusnya nyatanya sungguh terasa sulit untuk dilaksanakan secara apa adanya. Dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan, salah satunya dalam khutbah yang pernah disampaikan oleh Sayyiduna Umar, husnul tawaddudi ilan nas nisful aqli, bahwa sikap kasih sayang terhadap sesama manusia adalah bentuk separuh dari kecerdasan seseorang. Maka jelas dan sangat gamblang, ialah kasih sayang itu sejatinya bisa lahir dalam diri pribadi-pribadi yang cerdas, pribadi yang bersamanya adalah kegigihan menelaah
serta meneladani ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya pribadi yang tidak menganggap remeh atas kebutuhan ilmu sepanjang hidupnya. Karena itu, Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang biasa kita kenal dengan Gus Mus selalu mengingatkan kepada kita semua perihal definisi dari kealiman seseorang. Bagaimanakah kira-kira kriteria kealiman atau kecerdasan spiritual seseorang? Ternyata ciri utama kealiman diri adalah manakala yamdurunal ummah bi'ainir rahmah. Seseorang yang berilmu, orang alim atau ulama adalah yang senantiasa memandang umat dan sekelilingnya dengan kacamata penuh kasih sayang. Artinya para hadirin, seberapa jauh kita selama ini memberenangi ilmu-ilmu Allah, baik melalui ngaji, tafakkur maupun tadabbur, maka sudah barang tentu sejauh itu pula lah sebenarnya kasih sayang dalam diri kita bisa diukur kedalamannya. Kasih sayang yang diterapkan oleh orang-orang yang tidak berilmu, yang jauh dari upaya mencerdaskan spiritual diri, adalah kasih sayang yang sejatinya hanya bersifat simbolik dan formalitas saja, yang bahkan tak jarang justru memicu polemik dan pergunjingan setelahnya. Tentunya kasih sayang yang demikian masih jauh dari nilai keharmonisan dan ketentraman seperti yang kita harapkan bersama-sama. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, Idul Fitri adalah momentum mengembalikan kefitrahan diri, mengintrospeksi sudah seberapa jauh selama ini kita lari dari koridor-koridor penghambaan yang mestinya dijalani. Sudah seberapa angkuh kita di mata para tetangga dan sanak famili. Sudah seberapa keras kepala kita untuk saling tidak peduli. Momentum hari ini ialah momentum paling indah untuk berbenah dan berbagi, sembari menyadari khilaf-khilaf dalam diri yang sengaja maupun tak sengaja telah dilalui. Kita semua pada dasarnya tidak pernah kekurangan sumber dan tauladan untuk dijadikan sebagai hikmah sehari-hari. Hanya saja kita yang cenderung enggan memahami kandungan substansial dari Al-Quran secara lebih dalam dan lebih dalam lagi. Semoga kita semua tergolong sebagai hamba-hamba yang dikasihi, serta dimampukan untuk senantiasa memberi kasih sayang kepada siapapun dan apapun tanpa terkecuali. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wastaghfiru innahu huwar ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil afrah was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilul ujur.
وكملت ضيافته في يوم العيد لعموم المؤمنين بسعيهم المشكور. فسبحانه من حرم صومه وأوجب فطره وحضر فيه من الغرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله ملك مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي نال بحرمته الجزاء المغفور، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور. أما بعد، فيا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين العائزين والفائزين، اتقوا الله لأن الله يحب المتقين. واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر، فأكثروا من الصلاة على هذا النبي الكريم إجلالا وإكراما لقدره العظيم. فقال تعالى: ولم يزل قائما عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم اهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين وفك أسرار المأسورين وفرج عن المكروبين. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين، واعل يا ربنا دينك في بلدنا هذا أعلى عليين. نرجوك اللهم توبة المذنبين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.